warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Ival Eka Prayuda. Sekarang saya sedang melaksanakan praktik unit 1 tentang analisis pendapatan dan permodalan usaha budidaya tanaman ketan. Baik, langsung saja. Di sini saya sedang bersama petani pilihan saya. Sedang bersama siapa, Pak? Bisa diperkenalkan dirinya, Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Heri Keswanto, alamat Desa Mekarjaya, umur 36 tahun, pekerjaan sebagai petani. Jadi Pak, untuk pekerjaan sebagai petani ini udah berapa tahun ya Pak? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Untuk Bapak sendiri sekarang jenis kentang apa Pak yang dibudidaya? Jenis granola L. Granola. Kalau di sini ini Pak, varietas apa saja sih yang sering dibudidaya sama petani Pak? Untuk sekarang ini yang banyak itu varietas granola L ada, granola hitam juga ada. Ya. Termasuk Cipanas. Oh, Cipanas ya Pak? Ya, Cipanas unggul dan Cipanas mata merah juga ada. Kalau untuk luas lahan budidaya tanaman kentang Pak Heri sendiri berapa Pak? Kalau luas lahan sekarang berkisar sekitar kurang lebih 1/4 hektar lah. 1/4 hektar itu berarti 0,25 hektar. 0,25. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak Heri. Iya. Kemudian untuk budidaya tanaman kentang Pak Heri ini sendiri, untuk asal permodalannya dari mana Pak? Dari pinjaman, koperasi atau dari tabungan sendiri Pak? Kalau asal mulanya itu dari tabungan sendiri. Tabungan sendiri ya Pak? Iya. Berarti Pak Heri pernah Pak dari modal pinjam bank atau koperasi itu pernah Pak? Kalau untuk untuk nanam kentang ini belum. Belum ya Pak ya? Belum. Jadi Pak, untuk budidaya tanaman kentang dalam permodalan awal itu apa aja Pak yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan yang terutama itu yang jelas kita lahan, ya lahan, terus pupuk kandang, kapur, bibit, fungisida, dan tenaga kerja jelasnya. Tenaga kerja. Oh, karena yang wajib keluar lah istilahnya. Iya, Pak. Karena lahan nggak nyewa ya Pak ya? Enggak. Oke Pak. Kemudian Pak, untuk hasil produksi langsung ya Pak ya. Kalau hasil produksi itu Pak, luas lahan Pak Heri itu bisa menghasilkan berapa ton Pak? Kalau secara kalau sekarang istilahnya kita istilahnya itu dibagi ya dari 1/4 hektar itu. Istilahnya kita cuma mengandalkan perhitungannya di satu bal pulsa plastik itu. Dengan satu bal itu dengan panjang 600 meter, kita kalau untuk produksi hasil bisa 3 ton. 3 ton? Iya. Maaf nih Pak, kembali ke pertanyaan sebelumnya Pak ya. Kurang lebih untuk permodalan awal ini berapa juta tuh Pak? Kalau yang jelas 5, itu kadang ada lebihnya sampai 7 lah. Itu kalau memang faktor yang tidak dimungkinkan. 5-7 juta ya Pak ya, untuk permodalan awal dengan luas lahan 0,25 hektar. Jadi Pak, pertanyaan berikutnya tadi untuk hasil produksi berapa Pak? 3 ton? 3 ton. 3 ton itu dalam satu bal. Dalam satu bal. Iya. Itu Pak, 3 ton itu untuk hasil yang rata-rata atau hasil yang maksimal atau yang gimana tuh Pak? Kalau itu istilahnya maksimal lah. Maksimal 3 ton itu baru maksimal. Berarti rata-rata bisa 2,5 ton bisa ya Pak ya? Bisa. Terus untuk usaha budidaya Bapak Heri sendiri dalam pemasaran Pak Heri ini gimana Pak? Dalam pemasaran kita langsung ke toge kentang. Jadi kita langsung punya istilahnya pelanggan gitu. Iya. Pelanggan dengan langsung ke toge kentangnya gitu, langsung aja. Toge itu bahasa lain tengkulak ya Pak? Tengkulak. Jadi kan nanti mungkin banyak teman-teman atau penonton yang nggak tahu toge itu apa kan Pak? Iya. Jadi toge itu tengkulak ya Pak ya? Iya. Berarti memang umumnya petani di sini untuk panen itu langsung ke tengkulak Pak? Iya betul, langsung ke tengkulak. Kalau di tengkulak itu Pak, ada kelebihannya nggak sih Pak? Ada. Kelebihannya di tengkulak itu kalau kita istilahnya udah langganan, misalnya nih dari modal yang tadi kita punya patokan cuma 5 juta, seadanya kita kepepet untuk beli obat untuk yang di hasil lahir, kita masih kurang modal, kita bisa pinjam dulu. Kelebihannya di situ, nanti dipotong begitu setelah panen. Bisa gitu ya Pak? Bisa. Jadi Pak, untuk pertanyaan yang singkat aja nih Pak ya. Menurut Pak Heri,
usaha budidaya tanaman kentang ini menurut Pak Heri menguntungkan tidak Pak? Kalau menurut saya ya menguntungkan. Menguntungkan ya Pak? Iya. Ada nggak Pak tips untuk petani-petani lain di luar sana, mungkin kawan-kawan yang menonton, tips untuk kita itu bisa berhemat di modal agar kita bisa berkelanjutan dalam usaha budidaya tanaman gitu Pak? Yang jelas kita untuk menekan biaya kalau bisa biaya pengeluaran lah, biaya modalnya. Biaya modal, Iya. kita tekan biaya modal, Kita kita tingkatkan di tingkatkan produksi gitu ya Pak produksinya. ya. Oh, berarti kan memang secara umum usaha gitu ya Pak. Iya. Baik, mungkin itu saja ya Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Sekian sesi wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.